Guys, dikatakan 9 bulan berhasil dapatkan laba sehingga 37 million. Puh, 37 million guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, dan juga kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar bawah, kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Jurnal 12, di mana kalau kita tengok judul video, nggak ada duanya. SWF bentukan Jokowi 9 bulan terhasil guys. 9 bulan terhasil dapatkan laba yang dinilaikan 37 million. Mantap. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 10 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui isinya. Apa-apa pun jom guys, layan dulu. Pertumbuhan ekonomi kita, growth ekonomi kita, kuncinya hanya ada dua. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah ekspor. Biasa, 9 bulan SWF bentukan Jokowi langsung dapat laba 37 miliar. Kita ini mempunyai kekuatan besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tapi kita ini sudah terlalu lama sekali, senangnya ekspornya bahan mentah. Lembaga Pengelola Investasi Indonesia Investment Authority atau INA, yang merupakan pengelola investasi dana abadi atau Sovereign Wealth Fund atau SWF Republik Indonesia, mengumumkan bahwa sejak didirikan 15 Desember 2020 hingga akhir kuartal kedua tahun ini, LPI berhasil memperoleh laba bersih 37,29 miliar rupiah. Melalui SWF ini, Indonesia terbukti semakin dipercaya investor dunia. Laba bersih yang diperoleh dari pendapatan keuangan yang berasal dari pendapatan bunga sebesar 142,92 miliar rupiah atas bunga bank dan deposito berjangka yang diinvestasikan. Adapun total dana abadi yang dikelola oleh LPI saat ini adalah senilai 15 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan penyetoran modal awal dari total 57 triliun rupiah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 yang pemenuhan modal setelah penyetoran modal awal dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021. Dilansir dari CNBC Indonesia berdasarkan laporan keuangan LPI, diketahui dana abadi tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito di dua bank himbara atau himpunan bank milik negara, yakni PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Adapun Dewan Pengawas LPI diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir serta 3 anggota profesional, yakni Darwin Cyril Nurhadi, Yosua Make, dan Haryanto Sahari. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yakin bahwa Indonesia Investment Authority atau INA atau Lembaga Pengelola Investasi atau LPI dapat meraih kepercayaan investor INA, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Presiden meyakini INA akan bisa mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Selain itu, INA, kata Jokowi, juga akan menjadi mitra strategis baik bagi investor domestik maupun investor luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadikan tersedianya pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur nasional. Presiden Jokowi mengungkapkan berbagai keunggulan INA. Pertama, INA mempunyai dasar hukum yang kuat karena diperintah langsung oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas bagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Kedua, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu oleh para headhunter profesional. Sementara itu, dilansir dari Shindo News, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik dana abadi atau Sovereign Wealth Fund atau SWF yang diharapkan dapat menjadi mitra investor asing untuk berinvestasi di sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur tol, bandar udara hingga pelabuhan.
Pihaknya tertarik bersinergi dengan Indonesia untuk investasi mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Kasugi turut mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah proyek yang telah berjalan di Indonesia bekerja sama dengan Jepang, antara lain Semi High Speed Train Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Patimban, pembangkit listrik hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jepang telah lama aktif bekerja sama dengan Indonesia dan pihaknya ingin melanjutkan tradisi baik dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dia menekankan bahwa Jepang akan terus melakukan transfer teknologi, turut meningkatkan kapasitas SDM di Indonesia. Dengan demikian, Jepang turut berkontribusi meningkatkan pembangunan juga kesejahteraan warga. Di Indonesia, potensi ekonomi digital diperkirakan mencapai 133 miliar US dollar di tahun 2025. On the moon, cadangan devisa Republik Indonesia meroket lagi hingga 146,9 miliar dolar Amerika Serikat per September 2021. Perekonomian Indonesia kembali membawa kabar gembira. Pada bulan Agustus 2021 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan Indonesia resmi keluar dari jurang resesi ekonomi. BPS melaporkan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto atau PDB tumbuh 7,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya year on year atau YOY pada kuartal 2 2021. Ini merupakan capaian terbaik sejak kuartal 4 2004. Realisasi ini membuat Indonesia keluar dari jurang resesi ekonomi. Di bulan September ini, Bank Indonesia kembali mencatatkan posisi cadangan devisa atau CADEV 146,9 miliar dolar Amerika Serikat per September 2021. Angkanya tumbuh tipis 1,45% dibandingkan periode sebelumnya, yakni 144,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia Muhammad Nur mengatakan, posisi CADEV tersebut setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dalam keterangan resminya pada Kamis 7 Oktober 2021, seperti dikutip dari CNN Indonesia, menurut Nur, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Adapun peningkatan posisi cadangan devisa pada September 2021 kedaulatan itu tidak boleh ditawar-tawar, guys. Antara lain oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Ke depan, sambung Nur, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjadi. China auto panas. Respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Sebelumnya, Bank Indonesia atau BI juga telah mencatat posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar 144,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2021 yang sebesar 137,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dalam siaran pers dikutip dari laman resmi Bank Indonesia pada Selasa 7 September 2021, Erwin mengatakan Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Lebih lanjut, Erwin mengungkapkan peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama karena adanya tambahan alokasi Special Drawing Rights atau SDR sebesar 4,46 miliar dolar Amerika Serikat SDR atau setara dengan 6,31 miliar dolar Amerika Serikat yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Erwin menyebut pada tahun 2021 IMF menambah alokasi SDR dan mendistribusikannya kepada seluruh negara anggota termasuk Indonesia secara proporsional sesuai kuota masing-masing. Penambahan alokasi SDR dan pendistribusian itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi dan juga untuk memperkuat cadangan devisa global. Alokasi SDR tersebut didistribusikan kepada negara-negara anggota IMF tanpa biaya. Erwin juga mengungkapkan ke depan Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, melansir dari Detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri sidang paripurna terkait tanggapan pemerintah terhadap Undang-Undang
tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 pada Selasa 7 September lalu. Sri Mulyani menjelaskan jika konstruksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 2020 lebih baik dibandingkan rata-rata konstruksi yang terjadi pada negara G20 yang minimal 4,7%. Lalu negara pers ASEAN 6 kontraksi 4,3%. Hal itu dikatakan Sri Mulyani di gedung DPR. Kontraksi Indonesia 2,7%, salah satunya merupakan hasil dari upaya APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh DPR. Dia menjelaskan peranan APBN ini sangat penting sehingga tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal, maka dampak ekonomi akibat pandemi ini akan jauh lebih besar. Sri Mulyani menambahkan pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR untuk Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Hal ini membuat demokrasi di Indonesia berjalan sinergis dan harmonis tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa. Pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang responsif hingga akuntabel dalam membantu pemulihan perekonomian. Ia mengakui 2020 bukan situasi yang mudah. Pemerintah harus memutar otak untuk menangani pandemi COVID-19 dengan cepat. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menuturkan salah satu langkah yang sangat luar biasa yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 agar penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif. Guys, satu perkataan yang menarik minat aku dalam ucapan Presiden Indonesia tadi iaitu Presiden Jokowi. Di mana kalau kita dengar ucapan tadi, dia berkata Indonesia ini ada dua saja, iaitu kaya dengan sumber tenaga kerja dan juga kaya dengan sumber alam. Dan kalau kita tengok 9 bulan saja SWF dapat bentukan Jokowi, ini merupakan statement yang betul guys. Dimana kalau kita tengok sebenarnya dalam masa yang terdekat sahaja, di mana di Indonesia dapat menghasilkan laba yang dianggarkan hingga akan 37 milion. Mana kalau kita tengok di Indonesia ini memang banyak sekali investasi, banyak sekali nilai-nilai ekspor. Iaitu kalau kita tengok daripada sumber bahan mentah di Indonesia memang terlalu banyak guys. Bahan nikel, batu logam, emas, batu bara dan banyak lagi kalau kita tengok bahan-bahan sumber mentah di Indonesia. Jadi tidak mustahil lah dikatakan laba itu mencecah sehingga 37 milion. Itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Itu baru saja nilai ekspor di Indonesia. Dan kalau kita tengok investor-investor yang masuk ke Indonesia pun memang cukup banyak guys. Dan kalau kita tengok banyak sekali kilang-kilang yang telah dibina di Indonesia dalam 1 tahun 2 tahun kebelakangan ini dan nilai investasi yang begitu tinggi sekali. Dan kalau kita tengok nilai ataupun hasil daripada produksi daripada kilang ini memang cukup besar dan pendapatan dalam per tahun juga daripada data yang dikutip daripada media di Indonesia memang cukup banyak yang dapat menampung dalam ekonomi di Indonesia sebenarnya. Dan kalau kita tengok dua sumber utama yang disebut mula-mula tadi oleh Presiden Indonesia iaitu sumber tenaga kerja di Indonesia dan juga bahan mentah di Indonesia yang banyak. Dan dua benda ini sebenarnya yang mendorong Indonesia sehingga dapat mencapai 37 milion. Dan satu data diperolehi kalau kita tengok LPI berhasil memperolehi laba bersih, di mana dikatakan laba bersih ini dinilaikan 37,29 milion rupiah. Ini kalau kita tengok jumlah yang memang cukup besar guys. Dan kalau kita tengok melalui daripada SWF ini, Indonesia terbukti semakin dipercayai oleh investor-investor daripada seluruh dunia. Semua ini sebenarnya adalah daripada kebijakan ataupun daripada strategi yang telah disusun awal-awal oleh Presiden Indonesia sendiri iaitu Presiden Jokowi. Dan sebenarnya aku masih ingat satu kata-kata daripada Sri Mulyani. Sebenarnya bagaimana peranan pemimpin ataupun bagaimana peranan kepala negara itu untuk mencairkan bahan mentah di Indonesia. Jadi secepat mana bahan mentah dicairkan oleh pemerintah, jadi secara cepatlah Indonesia ini akan bangun dan menuju ke negara-negara yang maju. Ini adalah kata-kata yang memang cukup brilian guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.